tidak perlu kita dengar jawabannya. Mana itu salamnya? Yang pertama salam yang wajib dijawab nih, yang sekarang. Ya, yang sekarang ini wajib dijawab salamnya. Ada orang masuk ke rumah, ketuk pintu, ucapkan assalamualaikum. Itu hukumnya wajib dijawab kalau kita dengar. Yang mengucapkan salam hukumnya sunnah, yang mendengar salam itu hukumnya wajib dijawab. Apa arti wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Artinya apa? Ketika kita tidak mau menjawab salam, maka hukumnya kita sudah berdosa. Pertama. Yang kedua, ada salam yang tidak perlu dijawab. Kapan? Ketika kita sholat berjamaah. Kata imam, di kita jadi makmum, ada imam, kata imam, fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah. Perlu tidak dijawab? Nah, artinya tidak semua salam itu wajib dijawab. Nanti kalau dijawab bahaya. Waalaikumsalam Pak Imam. Ada tidak dijawab seperti itu? Tidak. Dan yang ketiga, ada salam yang tidak perlu kita dengar jawabannya. Kapan? Ketika kita melewati sebuah kuburan, kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur. Perlu tidak kita dengar jawaban dari mereka? Tidak. Kalau mereka menjawab, bahaya. Becakal lari ya. Ya bahasa pulang tuh. Becakal lari. Jadi ini, tidak semua salam itu wajib dijawab, tergantung tempatnya bagaimana dan situasinya bagaimana, ya bisa menyocokkan. Dan sedikit, ya untuk lebih akrabnya kita menjawab salam, dan ketika mengucapkan salam itu banyak yang salah. Banyak yang salah. Di mana salahnya? Kalau jawab assalamualaikumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah apa betul tuh? Salah. Salahnya di mana? Hi-nya dipanjangkan. Tapi hi-nya pendek. Coba kita lihat di tulisan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi wabarakatuh, bukan hi wabarakatuh. Salah. Hi-nya pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagi orang yang mengucapkan. Nah, bagi orang yang menjawab banyak juga kesalahan daripada itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salahnya berapa? Banyak. Pertama, waalaikumsalam, itu yang betul. Bukan waalaikumsalam, karena mimnya itu hidup. Kalau kita eja, waalaikumsalam, mim baris depan sabdu kasin mus. Waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi-nya tetap pendek. Paham ya? Paham? Nah, maka sebelum kita ulang assalamualaikumnya, nanti harus pas jawabannya. Oke? Siap? Siap? Nah, untuk lebih siap lagi, untuk lebih semangat, ada pantun. Mau pantun? Mau? Jalan-jalan ke kota Darussalam. Tahu Darussalam? Simpang Lopon, Teluk Wali, arah ke kiri. Nah, itu sampailah tuh. Kemana sampainya? Nah, ke Rimbo. Jalan-jalan ke kota Darussalam, singgah sebentar di bawah pohon beringin. Barang siapa yang tidak menjawab salam, saya doakan mudah-mudahan masuk angin. Ya, jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu baru benar. Waalaikumsalam.
Diterapkan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ya anak-anak ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dari jawab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Faqala Allah Ta'ala aidan. Qala Rasulullah qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Abang mohon maaf Bang, jangan tersiksa dengan videonya, carilah tempat yang agak nyaman, tidak panas. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7. Kebetulan beliau juga salah seorang guru saya dulu di SMP 2. Saya sekolah di SMP 2. Kebetulan guru saya salah seorangnya adalah beliau. Alhamdulillah sekarang beliau masih aktif, masih eksis, ya, masih tetap ganteng. Ya Pak ya. Dan seluruh guru-guru yang ada di SMP 7, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sehatkan selalu para guru-guru kami ya Allah, amin. Mudahkan semua urusan mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan para guru-guru kami memang betul-betul guru yang bermanfaat untuk kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan para guru-guru kami sejak dari guru TK, guru SD, guru SMP, sampai seterusnya Allah. Bahagiakan mereka dari dunia sampai akhirat ya Allah. Mudahkan mereka untuk membayar hutangnya ya Allah. Guru ada hutang? Ada hutang guru? Ada? Mudah-mudahan dilunaskan oleh Allah, amin. Ya Rabbal alamin. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati, perwakilan dari KUA Kecamatan Tebu Ulu yang sempat hadir di tengah-tengah kita, serta Bapak Komite SMP Negeri 7, dan yang saya banggakan anak-anak sekalian dari SMP Negeri 7 sejak dari kelas 7 sampai kelas 9 yang insya Allah mudah-mudahan Allah cerdaskan mereka, amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, berikan kami kecerdasan dan berikan kami pemahaman untuk mentakwil Al-Qur'an, amin. Ini salah satu doa Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, ya, sehingga Ibnu Abbas ketika didoakan seperti itu, Ibnu Abbas menjadi orang yang pintar.
Makanya sebelum belajar itu berdoa, Allahumma faqihna fid din kalau untuk sama-sama. Untuk sendiri Allahumma faqihni fid din. Kalau untuk mengajarkan kepada orang, untuk mendoakan orang, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Itu. Baik, semuanya mudah-mudahan dalam sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun sehingga kita bisa berkumpul di sini di dalam rangka memperingati Maulidun Nabi Muhammad SAW dengan tema mari kita meningkatkan akhlakul karimah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah Tuhan kita dan sudah pasti Tuhan mereka semua. Allahu Rabbul apa jawabannya? Allahu Rabbul Alamin, Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Apa yang kita tahu di langit itu? Apa? Semua yang ada di langit itu adalah milik Allah dan di bumi juga milik Allah. Yang di bumi apa? Ada tumbuh-tumbuhan, hewan, angin, air, tanah yang setiap hari kita injak-injak ini. Dan semua itu kata Allah. Sesudah Allah mengatakan itu milik Allah dan Allah katakan semua itu bertasbih memuji Allah. Ya, apa buktinya kita diperintahkan Allah bertasbih? Kata Allah, Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah, huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Jawab dong, semangat Allah gitu. Bisa? Yuk. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam, al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Tahu artinya? Tidak. Dan sambungan. Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr 3 ayat terakhir, salah satunya Allah jelaskan di situ apa? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ayo kita sama-sama awal pengajian kita dengan memuji Allah. Mudah-mudahan pujian kita kepada Allah, Allah selalu memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita sehingga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang betul takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Yuk, subhanallah walhamdulillah wa wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Sekali lagi.
suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilahi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Allah Maha Besar. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Jadi itu. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Ketika kita mendengar baginda Nabi namanya disebutkan, kalau betul-betul kita mengaku cinta kepada Nabi, kita sekurang-kurangnya bersolawat kepada Nabi. Ya, jawab ketika saya sebut Muhammad, jawab dengan sekurang-kurangnya sallu alaihi. Bisa? Sallu alaihi ditambah dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu buktikan rasa cinta kita, ya. Karena orang yang suka bersolawat kepada Rasul nantinya akan diberikan oleh Allah izin kepada baginda Nabi untuk memberikan syafaat. Tahu syafaat? Syafaat itu apa? Syafaat itu apa? Tidak tahu? Mana gue? Tahu. Abang-abang yang ganteng-ganteng tahu syafaat itu? Tidak apa? Tidak tahu. Syafaat itu artinya pertolongan. Artinya nanti Allah akan berikan izin kepada baginda Nabi untuk memberikan pertolongan di padang mahsyar. Akan memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada orang yang suka membaca salawat semasa hidup di dunia. Nah, jadi suka bersolawat karena diperintahkan oleh Allah kita untuk bersolawat kepada Rasul. Kita sama-sama salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Anta syamsun, anta anta nurun fawqa nuri, anta isiru wali, anta misbah suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, pada pagi hari ini menjelang siang ini kita masih memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi nama yaitu Muhammad. Nama yang pertama disebut Ahmad, ditambah di dunia ini oleh makhluk Allah yang namanya manusia, Muhammad. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang manusia paling agung, manusia yang paling suci, ya. Terus
beliau diangkat menjadi rasul, adalah rasul yang terakhir, khatamun nabiyyin, penutup daripada segala nabi. Artinya apa? Sampai hari kiamat tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Nah, ini tanamkan dalam hati kita, tanamkan di dalam jiwa kita. Nanti kalau ada orang yang mengaku bahwa dirinya nabi, maka hukumnya wajib tidak dipercaya, karena kita yakin tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Karena sekarang ini banyak orang yang ngaku nabi, banyak yang ngaku jadi nabi. Ada yang tukang cukur ngaku jadi nabi. Ada yang di Jakarta tuh Lia Eden ngaku Jibril. Nah, ini yang bahaya. Ngaku jadi malaikat untung ngaku Jibril. Coba kalau ngaku Israel. Nah, itu takut kita bergaul dengan dia. Ya. Jadi ini yang perlu kita sadari, ya. Kalau ada orang yang ngaku jadi nabi, ini wajib tidak dipercaya. Karena kita sadar, kita yakin, tanamkan di dalam hati, Nabi Muhammad SAW itu nabi terakhir, nabi penutup. Sampai hari kiamat tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Nah, yang perlu kita perhatikan sesuai dengan tema tadi, memperbaiki, meningkatkan akhlakul karimah. Ya, karena di dalam Al-Quran tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan, contoh yang baik yang perlu kita ikuti, ya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasul mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasul, hanya untuk memperbaiki akhlak. Ini yang kita bahas tentang akhlak ini dua macam saja. Kalau dua macam ini mudah-mudahan selesai 10 menit. Amin. Ya, sekarang jam 11. Nah, insya Allah bentar saja gitu. Akhlak kepada siapa yang perlu kita perhatikan? Dua. Pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama makhluk Allah. Akhlak kepada Allah seperti apa? Jangan menyembah selain daripada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan apapun, dan jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itu akhlak kita kepada Allah. Kita yakin asyhadu alla ilaha, kurang kompak, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kita bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali. Makanya di dalam kehidupan sehari-hari banyak yang menyebut la ilah. La ilah kan tidak salah, itu fatal akibatnya. Arti la ilah itu tiada Tuhan. Artinya kalau ada orang yang menyebut la ilah, kita sambung illallah. Orang menyebut la ilah, kita sambung illallah. Jangan ha'il, tapi illallah. Orang mengatakan tidak ada Tuhan, kita sambung kecuali Allah. Nah, itu paham ya? Muhammadur Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tanamkan di dalam hati kita, tanamkan di dalam jiwa kita. Mudah-mudahan kita menjadi betul-betul hamba Allah yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Itu akhlak kita kepada Allah. Yang kedua, akhlak kita kepada sesama manusia. Bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia? Nah, akhlak kita kepada sesama manusia. Kalian kenal Rasulullah? Kenal? Tahu Rasulullah itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai contoh. Apa yang perlu kita contoh kepada baginda Nabi? Pertama, Nabi itu kenapa dijadikan contoh? Karena dia manusia. Betul. Ayam, contohnya ayam. Kambing,
Nyontohnya kambing. Ya. Nah, kita manusia, nyontohnya manusia. Makanya Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai manusia. Ya, kata Allah di dalam Al-Qur'an itu Allah katakan kepada baginda Nabi untuk mengaku bahwa dirinya sebagai manusia, mengatakan bahwa diri Muhammad itu sebagai manusia. Tapi manusianya Rasul itu sama dengan kita, beda, ada perbedaannya. Basarun la kal basir, basarun la kal basar. Manusia memang, tapi beda dengan manusia biasa. Nah, ayo kita kaji akhlak Rasul itu. Pertama, perbedaan Rasul dengan kita apa? Rasul itu makan, kita makan. Sama dong. Cuman perbedaannya, kalau Rasul itu makan sebelum lapar, sudah sebelum kenyang. Makan sebelum lapar, sudah sebelum kenyang. Kalau kita dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, jangan berhenti sampai kenyang. Itu kalau kita. Ya lah. Itu perbedaannya. Yang kedua, perbedaan Nabi dengan kita. Nabi itu berkeringat, kita berkering. Keringat Nabi harum, bau minyak kasturi. Zaman belum ada parfum, minyak Nabi, keringat Nabi itu harum. Karena salah seorang sahabat mengambil keringat Nabi, dipakainya keringat Nabi itu sehingga harumnya seumur hidup dia tidak pernah lagi pakai parfum, saking harumnya. Coba kalau keringat kita, baik ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Terus perbedaan Nabi dengan kita apa? Nabi itu meludah, kita meludah. Cuma ludah Nabi obat, ludah Nabi obat. Contoh, dulu ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum sampai di situ bersama Abu Bakar As-Siddiq, ya, masuk ke gua karena bersembunyi dari kejaran orang kafir. Nah, sebelum masuk ke gua itu Abu Bakar minta izin kepada baginda Nabi, "Oh ya Rasulullah, biarkan saya yang duluan masuk ke dalam gua." Kenapa? Karena khawatir nanti di dalam gua itu ada makhluk Allah yang lain yang untuk mengganggu kita. Masuklah Abu Bakar, silahkan, kata Rasulullah. Masuk Abu Bakar, betul, ternyata ada kalajengking di dalam gua tersebut. Karena ada kalajengking, tergigitlah tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu karena tergigit, kalajengking Arab besar kan, tergigit, merah, bengkak, demam. Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar keluar, silakan ya Rasulullah, sudah bersih, masuk. Sepuluh. Nabi Muhammad masuk dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Nabi Muhammad nampak wajah Abu Bakar itu pucat. Kenapa Abu Bakar? Apakah kamu tidak senang hijrah ke Madinah? Senang ya Rasulullah. Apakah kamu tidak suka berangkat dengan aku? Suka ya Rasulullah. Tapi kenapa wajahmu pucat? Ini tadi tanganku digigit kalajengking. Kalau begitu kata Rasulullah, ini sini tanganmu. Diambil tangannya oleh Rasulullah, diludahi seketika itu, langsung disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ludahnya Nabi. Coba kita yang ludahnya tambah bengkak, ya dah. Itu kalau ludah kita, itu perbedaan kita dengan Nabi. Lalu apa lagi perbedaan kita dengan Nabi? Nabi itu manusia, kita manusia. Apa perbedaannya? Nabi tidur, kita juga tidur. Nabi mata tuh
hati tidak pernah tidur, hatinya terus mengingat kepada Allah, tapi matanya memang tidur, tapi hatinya terus mengingat Allah. Kalau kita tidur, tidak ingat sebelah kebakaran baru, tidak ingat gitu, ya kan? Ini perbedaan kita dengan Rasulullah SAW. Makanya kita perlu mencontoh akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Ingin bersama Rasul? Ingin bersama Nabi? Ingin bersama Nabi tidak? Nah, bentuk rasa cinta kita kepada Rasul, kalau ingin bersama Rasul, tanamkan akhlak yang mulia. Kata Allah, kalau orang yang akan bersama Rasul itu mereka keras terhadap orang-orang kafir, keras di dalam mempertahankan akhlak, tidak mudah tergoyah oleh gangguan bujukan orang yang ingin menghancurkan Islam. Ingat, perhatikan adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, orang kafir yang benci kepada Islam, mereka tidak perlu menghancurkan musola-musola, mereka tidak perlu menghancurkan masjid-masjid, mereka tidak perlu menghancurkan pesantren-pesantren. Yang mereka hancurkan, nih kita sekarang, anak-anak sekalian, bagaimana mereka menghancurkannya? Mereka tahu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, yang akan menjadi pemimpin adalah kita sekarang, anak-anak sekarang. Kalau sudah anak-anak sekarang sudah hancur dengan yang namanya narkoba, mabuk-mabukan, perzinahan bebas di mana-mana, apakah pemimpin seperti itu yang kita harapkan di masa yang akan datang? Iya. Tentu jawabannya tidak. Ya, kalau pemimpinnya mabuk, tentu anak buahnya juga mabuk. Nah, itu bahaya. Jadi kita yang diperintahkan untuk menonton baginda Nabi Muhammad, tanamkan akhlak yang mulia, tanamkan iman yang baik di dalam diri kita, sehingga kita menjadi apapun. Kalau kita sudah beriman, ya, kalau kita sudah beriman kepada Allah, mau jadi apapun kita ke depannya. Ada yang punya cita-cita jadi presiden? Ada kan? Mungkin salah seorang di antara kita ada yang jadi presiden, jadi gubernur, bupati, ya, DPR, camat, kades, apa gitu, RW, RT, ya. Mungkin ada yang ingin jadi pemimpin. Insya Allah kalau sudah beriman, terbiasa dari sekarang, dimulai rajin sholat, rajin mengaji, ya, insya Allah kita akan menjadi golongan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena kalau mau jadi presiden beriman, jadi gubernur beriman, jadi bupati beriman, jadi camat beriman, jadi RW beriman, yang jadi RT beriman, jadi anak beriman, jadi pencuri. Ada pencuri beriman? Ada pencuri beriman? Aduh, ini anak ini di dalam kisahnya, anak ini rajin sholat. Wah, rajin sholat, tapi mencuri rajin, sholat rajin, mencuri. Suatu ketika dia punya kesempatan untuk mengambil buah-buahan yang ada di rumah tetangga. Ketika mau memetik buah-buahan tersebut, terdengar dari musolanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Nah, karena dia rajin sholat, ayo, nggak salah. Nanti lah ngambil buahnya, sholatlah dulu. Nah, ya kan, sholat, selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, selesai sholat, terjadilah firman Allah. Kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, terhindar dari mencuri tersebut. Amin ya rabbal. Ingat anak-anak sekalian, ya, kita ini generasi muda. Mereka menghancurkan kita dengan cara bagaimana? Pertama dengan melalui HP.
Ya, HP, akhlak kita hilang pertama gara-gara HP. Kita menyontoh gaya akhlak-akhlaknya orang-orang yang kafir, yang benci dengan Islam. Ditanamkan akhlak yang kurang ajar. Ya, tidak ada lagi sopan santun dengan guru, tidak ada lagi sopan santun dengan orang tua, bahkan sempat lawan dengan orang tua. Itu gara-gara apa tuh? HP, sibuk dengan HP, judi online, ya. Apalagi itu? Video-video porno. Nah, itu gimana ya? Ya, itu gara-gara apa tuh? HP. Jadi hati-hati dengan HP ini. Ya, kita sebagai anak ini dihancurkan melalui HP internet. Apapun yang kita inginkan di internet, tanya sama Mbah Google, ada semuanya. Mau lihat apa? Ada semuanya di situ. Nah, jadi itu ya yang perlu kita perhatikan. Jadi SMP boleh bawa HP, Pak? Alhamdulillah. Ya. Karena banyak kelakuan kita sekarang ini sudah hancur karena HP. Ya. Bahkan gurunya dibuat bercanda. Ya. Gurunya diolok-olok, dibohongi. Ada nggak suka membohongi guru seperti itu? Ada? Jangan. Ya. Ingat pesan Rasul, barang siapa yang tidak bisa menghormati gurunya, tidak bisa memuliakan gurunya, kata Rasul apa? Maka Allah akan berikan dia 3 azab. Perhatikan. Berapa? 3 azab. Orang yang ketika guru mengajar dia main-main di belakang, dia ngotar di belakang. Guru menjelaskan dia ngotar di belakang. Nah, maka Allah akan berikan dia 3 azab. Pertama, Allah sempitkan rezekinya. Nah, rezekinya diserahkan oleh Allah. Sempit, susah untuk mendapatkan rezekinya. Yang kedua, hilangnya manfaat dari ilmu tersebut. Karena banyak orang yang suka main-main, yang tidak bisa menghormati guru itu apa? Walaupun dia S1, S2, S3, S-teler, apapun S-nya, tinggi pangkatnya, tapi kalau dia tidak bisa menghormati gurunya, dia tidak akan bermanfaat ilmu tersebut. Ilmunya tidak akan bermanfaat. Kalau ilmunya bermanfaat, bisa mengajarkan orang lain atau bisa melakukan hal-hal yang lain yang baik. Itu contoh ilmu yang bermanfaat. Nih, hati-hati. Dan yang terakhir ini, yang ketiga, kata Rasul, orang yang tidak bisa menghormati gurunya apa? Mati atau keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Nauzubillahimin zalik. Mati tidak beriman itu bahaya. Ya, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Kalau kita tidak bisa menghormati guru apapun. Kalaupun kita tidak senang dengan pelajaran tersebut, minimal kita hormati. Ya, hormati guru, apalagi orang tua kita. Perhatikan anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, orang tua kita sudah susah payah untuk menyekolahkan kita. Sampai-sampai tanpa kita sadari, orang tua kita mungkin minjam uang, minjam duit dengan tetangga untuk buat jajan kita, supaya kita jadi orang seperti orang kawan-kawan kita yang lain, supaya anaknya bisa jajan sama dengan anak yang lain. Tanpa kita sadari, kadang-kadang orang tua kita minjam duit dengan tetangga. Itu yang kita main-main belajar. Tujuan orang tua kita menyekolahkan kita supaya kita lebih baik daripada dia sekarang, supaya kita lebih bermanfaat, supaya kita lebih menjadi orang yang betul-betul berguna, lebih kehidupan kita lebih baik daripada kehidupan orang tua kita sekarang. Itu tujuannya. Kenapa kita masih main-main untuk belajar? Ya, maka jadilah pelajar yang baik
sehingga kita menjadi orang yang betul-betul bermanfaat, ya, orang yang betul-betul disukai oleh Allah. Mau disukai Allah? Mau disukai Allah? Mau disukai Allah itu, kalau mau melihat Allah senyum kepada kita, buatlah senyum orang tua kita. Karena Rasul sudah mengatakan, ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahu fi suhtul walidaini. Ya. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Nah, kalau kita mau melihat Allah senang kepada kita, Allah ridho kepada kita, buatlah orang tua kita bangga dengan perilaku baik kita. Ya. Jadi kalau kita baik, pekerjaan kita baik, jadi murid yang baik, insya Allah orang tua kita senang. Tapi kalau orang tua kita dipanggil ke sekolah karena kita bertinju, ya, karena kita maling dan lain sebagainya, marah ada orang tua? Kalau orang tua sudah marah, Allah marah tak? Nah itu, kalau Allah sudah marah, hidup kita tidak akan diberkahi oleh Allah. Jadi itu bahaya. Jadi perhatikan ya, mumpung kita masih anak-anak, mumpung kita masih belajar, maka rajin-rajin belajar, rajin-rajin membaca, insya Allah kita menjadi orang yang bermanfaat. Karena perintah Allah yang pertama kali kepada baginda Nabi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya apa? Kita disuruh membaca dulu. Baca dulu baru berilmu. Baca dulu baru punya ilmu. Rajin baca, rajin belajar. Kadang-kadang belajar dak, baca dak. Ya. Bagaimana untuk mendapatkan ilmu? Jadi ini yang perlu kita sadari, rajin membaca, sopan kepada guru, ya, sopan kepada orang tua. Insya Allah hidup itu diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan pertama, untuk menjadi akhlak yang baik, hindari pacaran dulu. Ada yang pacaran nih? Ada yang jomblo? Jomblo, ada jomblo? Ya? Banyak? Mantap. Jomblo itu hebat. Jadilah seperti air putih. Tahu air putih? Walaupun tidak istimewa, tapi dibutuhkan. Air putih itu. Walaupun tidak istimewa, tapi dibutuhkan. Diam-diam, tapi menghanyutkan. Ya. Jadi ini jomblo itu hebat. Jangan pacaran. Jangan pacaran. Ya, pacaran itulah yang membuat kita jadi perzinahan. Ya, pacaran itu yang bisa membuat kita jadi perzinahan. Nauzubillahi min zalik. Ya, jangan ada yang pacaran. Ini bahaya, apalagi SMP. Karena sering nonton film-film porno di HP aku, akhirnya pacaran seperti itu. Nauzubillah. Ya, makanya banyak orang yang tidak sampai sekolahnya gara-gara pacaran nikah. Kenapa? Karena sudah. Nauzubillahi min zalik, masa SMP sudah nikah. Ya. Zaman kita sekarang minimal S1, minimal S1, SMP berhenti. Ya, nauzubillahi min zalik. Ya, kalau udah pacaran sudah berhenti pacaran, mengatakan, "Wah, pacaran tuh enak banget, Pak. Enak pacaran tuh." Oh, kan? Sudah dilarang pacaran, diputusin, baru kecewa. Kecewa ngaku, wah, lebih baik sakit gigi daripada sakit.
dilarang pacaran. Pakai nyanyi pula tuh. Jangankan diriku, semut pun kan merabi bila terlalu sakit begini. Semangat di lagunya. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gini. Biar tahu mengapa. Duduk. Ini bahaya banget. Mau sakit gigi daripada sakit hati? Mau? Mau sakit gigi? Enak sakit gigi manjat dinding. Kalau sakit gigi, kalau sakit hati itu insya Allah obatnya adalah Al-Quran. Makanya jangan dicari jalan sakit hati itu apa? Jangan pacaran bullshit tuh. Bohong. Banyak bohong. Kalian sayang sama ibu. Sayang mak di rumah sayang. Ibu di rumah sayang nggak? Kalian sayang dengan mak? Mak itu dari kaum wanita. Maka jangan sakiti para wanita. Jangan sakiti para wanita. Disayangi, dihormati, dihargai. Jangan disakiti. Ya, jangan disakiti. Kita punya adik perempuan, kita punya kakak perempuan. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak senonoh, bayangkan seandainya ayah, adik kita atau kakak kita atau ibu kita dibuat seperti itu oleh orang lain. Suka tidak? Makanya jangan senonoh dengan perempuan yang lain. Ya, sayangi perempuan, sayangi perempuan, insya Allah. Karena apa? Karena kita lahir dari rahim perempuan. Jangan sakiti perempuan, ya. Sayangi perempuan. Makanya perempuan itu jangan cari-cari masalah, ya. Jangan mancing masalah. Paham ya? Nah, jadi ini kuncinya, kita harus berilmu. Kalau ingin bersama Rasul, pertama tadi akhlaknya tanamkan yang baik. Ya, akhlak Nabi itu dicontoh. Bagaimana dia masa kecilnya, ya, rajin membaca, insya Allah. Dan yang kedua, ruhamau bainahum, berkasih sayang sesama kita. Nah ini, tarohum ruka'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dan yang ketiga, ciri orang yang akan bersama Nabi, mereka melakukan ruku dan sujud. Artinya sholat. Nah, makanya butuh baca dari ilmu. Ada yang tidak bisa sholat? Ada yang tidak bisa sholat? Ada orang yang tidak bisa sholat. Ini dalam sebuah cerita ini. Ada berapa? Ada orang yang tidak bisa sholat. 4 orang goblok. Tahu goblok? Ada 4 orang bodoh. Tahu bodoh? Ada 4 orang bengak. Tahu bengak? Minum es ditiup, itu bengak tuh. Ada 4 orang bodoh sholat. Kalau sholat 4 orang yang bodoh itu kan sholat berjamaah 4 orang tuh kan. Ada imam, ada makmum. Nah, satu jadi imam, 3 jadi makmum. Allahu Akbar sholat. Nah, imam baca Fatihah. Ya, imam baca Fatihah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Sampai Maliki Yaumiddin, imam kentut. Batal sholatnya? Batal sholat imam tadi nak? Batal. Karena bodoh.
tidak tahu ilmu, imam langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata makmum di belakang? Oh imam, kalau kentut itu batal sholat. Batal lah yang negur imam tadi. Karena berbicara di dalam sholat selain dari bacaan sholat batal sholat. Sudah berapa orang yang batal? Dua orang. Seharusnya dua orang ini selamat. Apa kata yang tengah? Oi Jo, kalau semayang itu tidak boleh bercakap. Batal lah. Batal lah tuh. Batal. Ya. Lah berapa orang yang batal? Tiga. Apa lagi kata? Seharusnya seorang ini selamat nih. Apa kata yang keempat? Untung awak dah bercakap. Batal lah tuh. Batal keempat-empatnya batal karena bodoh. Maka ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Ya. Maka tuntut ilmu, rajin-rajin mengaji, rajin sholat, rajin puasa, rajin belajar. Inti dari belajar itu pertama supaya mudah mendapatkan ilmu, hormat kepada guru. Ya, hormat kepada guru, insya Allah ilmu itu bermanfaat. Insya Allah ilmu itu bermanfaat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang betul-betul menjadi manusia yang bermanfaat. Ayo kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Sama-sama membaca suratul Fatihah. Insyaallah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan berkat kami sama-sama membaca suratul Fatihah, jadikan kami betul-betul anak-anak yang bisa menghormati guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, dengan berkat kami sama-sama membaca suratul Fatihah, cerdaskan kami, ya Allah. Cerdaskan kami dunia akhirat, ya Allah. Ya Allah, dengan berkat kami sama-sama membaca suratul Fatihah, ya Allah, sehatkan kedua orang tua kami, ya Allah, sehingga mereka bisa menyekolahkan kami, ya Allah. Ya Allah, bimbing orang tua kami supaya menjadi orang yang sukses dunia akhirat, ya Allah. Ya Allah, sehatkan para guru-guru kami, ya Allah, sehingga kami bisa menuntut ilmu dengan baik, ya Allah. Ya Allah, bahagiakan orang tua dan guru-guru kami, ya Allah. Kami menjadi saksi bahwa mereka adalah orang yang sangat berjasa di dalam hidup kami, ya Allah. Ya Allah, dengan berkat kami sama-sama membaca suratul Fatihah, kumpulkan kami di dalam syurga-Mu kelak bersama baginda Nabi Muhammad SAW, bersama dengan orang tua kami, adik kakak kami, keluarga besar kami, ya Allah, dan bersama para guru-guru kami, orang-orang yang sudah berjasa dengan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Jadikan kami orang-orang yang betul-betul cerdas untuk menjalani hidup di dunia dan akhirat ini, ya Allah. Ila hazihin niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan, yang menyakitkan hati, mau maafin saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah, itu datang dari kekhilafan saya. Kalau ada kata-kata yang benar, itu datang mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Haza min fadli Rabbi. Ya Allah, ini semua hanya karunia dari Engkau. Amin ya Rabbal. Ayo kita sama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah
ulangi. Kurang semangat. La ilaha illallah. Ayo. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik